Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gia De Silva, spesialis penyakit dalam dengan NIDN 0010048810 atau NUPTK 9742766667130402. Saya adalah dosen tetap di Departemen Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, di mana saya mengampu mata kuliah kelainan pada esofagus yang merupakan bagian dari sistem saluran cerna. Di sini saya akan memaparkan PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 periode tahun 2025. Kemudian dalam video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah penyakit dalam yang saya ampu di blok 6.2 yaitu blok Disease in Digestive and Nephrourinary System. Dalam video ini akan disampaikan proses pembelajaran sampai dengan assessment. Dalam proses pembelajaran ini saya akan menerapkan sistem DIA yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery ini berkaitan dengan bagaimana cara saya menyampaikan kepada mahasiswa agar materi yang akan diberikan ini lebih mudah untuk dipahami, dan hal ini mengacu kepada RPS yang berisi tentang capaian pembelajaran lulusan yang kemudian akan di breakdown kembali menjadi capaian pembelajaran blok, dan dari capaian pembelajaran blok akan di breakdown kembali menjadi sub capaian pembelajaran blok. Jadi untuk mengetahui materi-materi apa yang akan disampaikan kepada mahasiswa di blok 6.2 ini. Kemudian untuk interaction sendiri adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Misalnya melakukan diskusi interaktif dengan mahasiswa pada saat kuliah tatap muka. Kemudian dalam mendukung proses pembelajaran ini, saya juga menyertakan video pembelajaran yang akan diupload pada LMS Unsud yaitu LDIRU, di mana hal ini dapat mendukung pembelajaran blok 6.2 yaitu Disease in Digestive and Nephrourinary System untuk mahasiswa. Secara umum, deskripsi blok 6.2 adalah nama blok Disease in Digestive and Nephrourinary System, kode bloknya KUB 2602 dengan bobot 4 SKS, urutan blok kedua di semester 6. Pada blok ini mahasiswa belajar mengenai penyakit yang ditemukan pada sistem digestif, ginjal, dan saluran kemih. Menggunakan metode pembelajaran kuliah tatap muka, diskusi kelompok. Durasi blok ini berlangsung sekitar 4 minggu. Kontributor dari blok 6.2 ini adalah ilmu bedah, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, kedokteran gigi, urologi, patologi anatomi, patologi klinik, radiologi, farmakologi, ilmu kesehatan masyarakat dan kedokteran komunitas, serta bioetika dan humaniora. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada blok ini yaitu yang pertama, kode CPLS 1, melaksanakan praktek kedokteran yang profesional dan berintegritas sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, sosial budaya, dan agama dalam mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan sikap sebagai pembelajar sepanjang hayat dalam melaksanakan praktek kedokteran dengan senantiasa mengikuti penyegaran, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan karya inovatif, serta melakukan refleksi diri sehingga dapat menyadari keterbatasan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah personal, serta menganalisis berbagai konteks yang melingkupi masalah kesehatan untuk mencapai kemanfaatan yang optimal. Yang ketiga, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam berkolaborasi dan bekerja sama dengan sejawat seprofesi, interprofesi kesehatan, dan profesi lain dalam mengelola masalah kesehatan dan mengembangkan pengelolaan masalah kesehatan berdasarkan berbagai kajian pengembangan kerjasama dan kolaborasi dengan menerapkan
sikap, nilai, etika, peran, dan tanggung jawab yang baik sebagai pemimpin maupun anggota. Kode CPLP 1 mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, maupun masyarakat itu secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam konteks pelayanan kesehatan primer, terutama di lingkungan pedesaan. KU2 mengembangkan hubungan, menggali informasi, menerima dan bertukar informasi, bernegosiasi, dan persuasi secara verbal dan nonverbal dengan memperhatikan berbagai sudut pandang dan latar belakang pasien dan keluarganya. KK2 melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan cepat, cermat, dan penuh kehati-hatian. Untuk capaian pembelajaran blog dengan deskripsi kode CPB CPB621, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan penata laksanaan penyakit dalam hal ini adalah sistem digestif dan sistem nefrourinaria. Untuk CPB 622, mahasiswa mampu menggunakan pola berpikir klinis. Jadi memiliki penalaran klinis dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan sistem digestif dan nefrourinaria. Untuk CPB 623, mahasiswa mampu menggunakan keterampilan untuk manajemen informasi dalam mempelajari berbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem digestif dan nefrourinaria. Untuk capaian pembelajaran blok 624, mampu melakukan diskusi dan elaborasi dalam menganalisis penyakit yang berkaitan dengan sistem digestif dan sistem nefrourinaria. Metode pembelajaran pada blok 6.2 ini yaitu kuliah tatap muka untuk meningkatkan pengetahuan mereka, kemudian tutorial atau diskusi interaktif, dan kuliah inovatif. Di mana pada blok 62 ini memiliki bobot penilaian pada pilihan akhir yaitu SOCA sebesar 34% dan komputer based test berbasis komputer yang memiliki presentasi sebanyak 66%. Nah, berikut merupakan video perkuliahan yang saya ampu di blok 6.2 dengan materi kuliah berjudul kelainan pada esofagus yang merupakan bagian mata kuliah pada blok 6.2 dengan judul Digestive and Nephrourinary System. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Yang pertama kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa diberikan kesehatan, adik-adik semua bisa hadir pada perkuliahan pagi ini ya. Saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah nanti yang saya akan ajarkan selama satu sesi perkuliahan ke depan. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, adik-adik sekalian, nanti kalau misalkan saya terlalu cepat untuk memberikan perkuliahan, adik-adik bisa menginterupsi atau menanyakan, "Dok, jangan terlalu cepat," itu juga boleh. Kemudian nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan selama sesi perkuliahan ini juga silakan bisa ditanyakan. Gitu ya, sepakat? Sepakat. Oke. Sebelum memulai masuk materi perkuliahan pada pagi hari ini, Dek, saya ingin cerita dahulu ya, Dek. Jadi judul materi kita kan kelainan pada esofagus ya, Dek ya. Belum lama ini ya, saya bertemu dengan seorang perempuan usia 25 tahun yang mengeluhkan keluhan nyeri ulu hati yang terus-menerus. Jadi sudah berobat ke banyak dokter, traveling dokter ya ceritanya ya. Jadi berobat dokter A, dokter B, dokter C, nggak sembuh-sembuh ya. Kemudian karena kami bekerja di rumah sakit yang memiliki pelayanan endoskopi, kemudian kami melakukan tindakan endoskopi. Dan dari hasil tindakan endoskopi itu ternyata ditemukan adanya mucosal break atau mungkin bahasa mudahnya itu ditemukan luka pada area antara esofagus dan lambung atau antara saluran makannya dengan lambung ya, yang akhirnya kita evaluasi atau kita diagnosis sebagai GERD, gastroesophageal reflux
disease ya, yang ternyata sebenarnya ini keluhan yang sering di Indonesia. Jadi nanti tidak heran, nggak perlu heran, artinya banyak sekali, ini salah satu keluhan yang paling banyak. Jadi ketika adik-adik ini lulus kemudian menjadi dokter, ya keluhan-keluhan ini yang salah satunya sering kalian temui sehari-hari. Ya memang ini nanti kompetensinya tidak 4A ya, tapi kalian bisa mengenali, kemudian kalian memberikan tata laksana awal, dan bila mana dibutuhkan endoskopi, kapan pasien-pasien yang harus di endoskopi nanti kalian paham dan kalian tahu. Ya, kita mulai. Judulnya kelainan pada esofagus, ya adik-adik sekalian. Jadi kita punya tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, adik-adik ya mampu menjelaskan penegakan diagnosis klinis dan penata laksanaan. Artinya adik memahami jalan cerita kenapa bisa terjadi penyakitnya, gejala dan tanda penyakitnya, kemudian cara mendiagnosis penyakitnya. Setelah tahu cara mendiagnosis penyakitnya, berarti nanti kalian tahu cara memberikan terapi. Karena saya selalu ingat guru saya menyampaikan bahwa dokter is diagnosis. Kalau kita nggak bisa mendiagnosis, kita nggak akan bisa memberikan terapi yang tepat. Jadi kunci kekuatan kita ada di diagnosis. Dan kalau kita melakukan anamnesis yang baik, pemeriksaan yang baik, itu sudah mencakup 75-80% diagnosis. Ya walaupun sekarang lagi rame ya, ada beberapa tokoh penting kita di Indonesia menyampaikan bahwa mereka berobat ke Penang ya kan. Mereka menyampaikan kehebatan Penang ya, salah satunya adalah mengenai masalah SDM. Kita nggak kalah kok. Di Indonesia juga kita tidak kalah mengenai sumber daya manusianya. Oke, jadi ada materi GERD ini ya, nanti GERD dan esophagitis reflux yang akan kita bahas. Kemudian lesi korosif, varises esofagus, ruptur esofagus, dan akalasia. Tapi adik-adik bisa lihat ini ya, mana yang kompetensinya 3A, 3B? Mana yang kompetensinya 3A, 3B? GERD ya, esophagitis reflux dan lesi korosif 3A maupun di 3B. Nanti kita akan bahas ini. Sebelumnya, ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi yang pertama kita bahas mengenai GERD atau gastroesophageal reflux disease. Kita bicara epidemiologinya dulu deh. Jadi adik-adik bisa lihat di dunia ini adik, di Indonesia itu kurang lebihnya antara 9-27%. Jadi penderita GERD di Indonesia itu 9-27%. Bahkan artinya kalau dari 10 orang dari 3 orang 1 menderita GERD, berarti cukup prevalensi yang banyak ya. Ini kalau kita bicara prevalensi ya. Nah kita ini hitungannya ya memang masih di bawah prevalensi global ya, tapi cukup besar angkanya ya. Nah ini data penelitiannya deh. Jadi dari 278 populasi di Indonesia ya didapatkan 9,35% menderita gastroesophageal reflux disease ya. Jadi ini data yang secara umum data epidemiologi yang kita punya. Memang kelemahan kita kan Indonesia kalau bicara data kita memang belum sebagus negara-negara baik Eropa maupun Amerika ya. Tapi ada beberapa penelitian yang sudah kita lakukan itu ya ini alhamdulillah data yang bagus buat kita. Kalau kita bicara GERD ya, kita bicara gastroesophageal reflux disease, maka kunci utama dari GERD ada 2. Yang pertama gejala paling klasiknya adalah heartburn ya. Jadi rasa panas di dada ya, rasa tidak nyaman, rasa terbakar, panas di dada. Kemudian yang kedua adalah regurgitasi ya. Jadi adanya makanan yang bolak-balik kembali ke saluran makan, ke esofagusnya ya. Nah, kalau kita bicara definisi, adik-adik bisa lihat ini kunci utamanya. Alir balik isi lambung ke kerongkongan. Selama dia nggak menyebabkan gejala, mungkin masih belum kita sebut GERD. Tapi menyebabkan gejala yang mengganggu dan atau menyebabkan komplikasi. Artinya ketika alir baliknya itu atau makanan bolak-balik kembali dari lambung ke kerongkongan itu, ya kan itu kadang-kadang memang bisa terjadi adik. Tapi di mana sudah menimbulkan gangguan atau menyebabkan komplikasi, maka kita sudah bisa definisikan itu sebagai gastroesophageal reflux disease. Nah,
Ini pembagian berdasarkan klasifikasi endoskopi sih, Dek. Ya, jadi ada yang istilahnya kita sebut NERD, non-esophageal reflux disease, kemudian reflux esophagitis, kemudian Barrett esophagus. Ya, ini data dari hasil endoskopi, Dek. Ya, tapi nggak semua pasien GERD nanti di endoskopi. Yang ciri khasnya ada ya, jadi memang gejala khas atipikal maupun ekstra esofageal. Jadi GERD itu ada yang gejalanya khas, kita gampang nih. Jadi kalau ada pasien datang, dok, wanita muda misalnya, sebenarnya memang wanita deh dibandingkan laki-laki ya. Wanita datang, kemudian mengeluhkan, dok, saya rasanya sering terbakar di dada nih. Ulu hati apa dada? Ya ulu hati bagian atas dada gitu ya, sekitarnya itu mungkin pasien bingung juga. Kemudian nanti kita tanyakan lagi, satu pertanyaan lagi yang bisa menambah konklusi kita atau kesimpulan kita, yaitu ada nggak Bu rasa makanan bolak-balik ke rongga mulut, ataupun rasa makanan yang balik rasanya ini dari lambung ke atas gitu ya. Pasien menjawab, iya dok, kayaknya iya nih rasanya ada keluhan seperti itu. Maka ya oke lah, kita mungkin menduga bahwa ini adalah GERD. Nanti kita akan step berikutnya. Jadi kita akan mengkonfirmasi dengan beberapa hal. Salah satunya bisa nanti GERD-Q. Jadi GERD-Q kuesioner ya. Kemudian yang berikutnya bisa kita cek lagi sampai dengan tindakan endoskopi jika ada tanda bahaya. Ya, ini ada ya sindrom esofageal. Nah, itu sindrom simptomatik ini ya, reflux ya. Kemudian sindrom nyeri ya. Ada di sini ya. Kemudian yang berikutnya bisa ada reflux esofagitis, struktur esophagus Barrett maupun esophageal adenokarsinoma. Jadi ini merupakan kalau udah terjadi kerusakannya, Dek. Nah, kadang-kadang, Dek, ada yang berkaitan dengan ekstra esofageal. Jadi ini, Dek, sindrom batuk reflux. Jadi batuk lama nggak sembuh-sembuh ya, paru oke, jantung nggak ada masalah, hal-hal basic yang lain aman. Ternyata dia bagian dari GERD. Nah, itu batuk yang nggak balik-balik. Berarti kuncinya terapi untuk lambungnya ya. Itu bisa ya. Atau sindrom laryngitis reflux. Jadi rasa nggak nyaman di sini. Jadi LERD namanya ya. Jadi laryngitis reflux ya ada. Ini teman-teman THT ini. Kemudian asma, ternyata ada juga asma yang berkaitan dengan reflux. Namanya ya dari GERD-nya dulu, kemudian sering memunculkan asma, itu juga ada. Kemudian gigi yang bermasalah karena reflux yang sering. Nah, ini yang belum jelas ini ya, faringitis, sinusitis, kadang ada fibrosis paru idiopatik maupun otitis media. Ini yang jarang-jarang. Yang gampang, yang deket, sebagai petunjuk awal tadi dua kata kuncinya. Apa, Dek? Kata kunci yang pertama? Heartburn ya, sepakat ya. Dan kata kunci yang kedua? Regurgitasi. Berarti heartburn dan regurgitasi. Nah, ini kita bicara faktor resiko. Jadi pasien dengan GERD itu memang memiliki faktor resiko endogen sama faktor resiko eksogen ya. Nah, kalau faktor resiko yang genetiknya ya 30% ya. Istilahnya kalau dari keluarganya ada yang GERD, mungkin anak-anaknya juga bisa menderita GERD. Tapi nggak selalu muncul ya, karena berkaitan dengan faktor yang lain juga. Kemudian dikatakan memang ada polimorfisme dalam beberapa gen ya terhadap resiko peningkatan dari GERD itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya kondisi penyakit, Dek. Ya. Jadi penyakit yang mempermudah terjadinya GERD atau kondisi yang mempermudah terjadinya GERD atau GERD ya. Nah, contohnya ini obesitas. Kenapa? Karena terjadi peningkatan intra abdomen. Diabetes. Kenapa? Karena terjadi perlambatan pengosongan lambung. Jadi orang diabetes itu mengosongkan lambungnya lebih lambat daripada orang yang normal. Secara umum namanya gastroparesis diabetes. Nah, dia bisa mempermudah terjadinya GERD. Kemudian sindrom Zollinger-Ellison ya, karena produksi asam yang terus-menerus. Kehamilan, Dek. Kehamilan. Pasien saya ada ya 20, ini mohon maaf ya, Dek, 27 atau 28 tahun ya. Hamil yang kedua dengan riwayat kehamilan pertama itu obstruksinya buruk ya. Kemudian masuk karena GERD yang berulang. Jadi selama 2 bulan ini masuk rumah sakit 3-4 kali. Sampai di titik di mana mohon maaf ya, dia bicara ke saya, "Dok, bisa nggak kehamilannya diterminasi aja?" Nah, ini faktor risiko eksogen, Dek, merokok ya, alkohol ya. Kemudian obat-obatan anti nyeri ya, Dek ya. Secara umum ini memang bisa memberikan dampak terhadap lambungnya ya, penurunan lower esophageal sphincter ya, ini ALS ya, Dek. Lower esophageal sphincter atau sphincter esophageal yang bawah. Jadi otot sphincter yang bawah yang untuk membuka menutup secara otonom. Jadi nggak bisa kita minta nih, tolong ditutup dong
sphincternya biar makanan tunda dulu gitu, nggak bisa. Ini gerak secara otonomik ya. Nah, makanan spesifik ya Dek, ini jelas ya, minuman bersoda dan makanan berlemak. Kemudian penggunaan selang nasogastrik. Jadi kalau udah ada NGT dalam waktu jangka panjang ya, pikirkan kemungkinan resiko ini juga. Kemudian trauma ya, trauma abdomen. Ini bisa terjadi. Tadi saya bilang ya dia ya variasi presentasinya. Jadi variasi dari manifestasi keluhan, gejala dan tanda dari GERD. Bisa dari ini ya tipikal, atipikal sampai sudah muncul dengan komplikasi. Pasnya datangnya dengan muntah darah, Dek. Ya, jadi datang muntah darah, kemudian ternyata sudah Barrett esophagus ataupun adeno CA esophagus. Ada ya variasi pasien datang dengan kondisi tersebut ya. Nah, ini kalau gambaran endoskopinya dia ini mucosal brick ini ya, dia. Ini mucosal brick ya. Jadi gambaran perlukaan pada batas antara esofagus dan gasternya ya. Nah, ini patofisiologinya dia. Prinsipnya sih pada lambung ini ada kondisi yang melindungi ya, yaitu secara umum memang struktur lambung memastikan agar asam itu nggak mudah naik ke atas ya. Lambung kan kondisinya asam. Esofagus enggak. Dan lambung udah didesain, jadi selnya aman dalam kondisi pH-nya berapa di lambung? Ada yang tahu pH-nya berapa? Yang 3, angkat tangan. Yang 3, nggak apa-apa deh, ini bukan ujian deh. 3 ada? Yang nggak tahu? Oh iya, oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, biasanya pH-nya 1 atau 2 deh. Ya, bayangkan kalau terjadi luka dengan pH 1 atau 2, ya berarti kan memang butuh penyembuhan. Nah, jadi asam yang ada di lambung didesain sedemikian rupa agar tetap di sana saja. Itu yang pertama. Kedua, di sini ini ada namanya tadi yang saya bilang lower esophageal sphincter atau LES ya, yang tujuannya dia menutup, membuka, memastikan bersamaan dengan gerak peristaltik ya. Jadi gerak peristaltik esofagus kita atau kerongkongan dorong makanan ke bawah, kemudian buka tutup yang di LES-nya itu nanti disesuaikan iramanya nanti. Nah, nanti memang ada beberapa kondisi ya tadi di faktor resiko endogen, faktor resiko eksogen yang ternyata bisa mengganggu proses ini, penutupannya ini menjadi bermasalah karena banyak hal tadi, sehingga timbul makanan yang balik sering, kemudian akhirnya menimbulkan luka dan menimbulkan gejala yang kita sebut sebagai GERD tadi ya. Nah, jadi peningkatan asam ya, reflux bile ya, kemudian ini Dek, transient LOS relaksasinya yang bermasalah ya. Jadi yang udah mulai nggak seimbang, kemudian nah itu yang memberikan dampak terhadap timbulnya tadi GERD. Apa yang perlu kita lakukan terhadap pasien-pasien dengan GERD? Tapi mengingat ini kompetensi kalian adalah 3A ya, berarti kalian memberikan terapi awal, kemudian nanti kalian akan mengkonsultasikan kepada spesialis ya, teman-teman dari spesialis penyakit dalam ya. Kalian bisa konsultasikan nanti setelah memberikan tata laksana awal ya Dek ya. Mungkin saya memberikan poin penting ini aja dulu. Jadi ketika ada tanda bahaya ini, alarm simptom, maka kalian wajib merujuk ya untuk dilakukan tindakan endoskopi ya. Jadi tindakan endoskopi apa saja ini Dek. Jadi kalau ada ya kesulitan menelan, disfagia ya, pasien mengeluhkan, kalian menduga bahwa ini adalah GERD, kemudian kalian temukan dari anamnesis kok kayaknya mengalami kesulitan menelan ya, mengalami nyeri yang mengganggu saat menelan ya, kemudian ada perubahan suara, disfonia, kemudian ada pendarahan, muntah darah, BAB hitam ya, kemudian adanya anemia, kemudian nyeri yang persisten, kemudian pengobatan yang sudah kalian lakukan terapi misalkan nih selama 1 bulan tapi nggak memberikan dampak, artinya keluhannya masih sangat mengganggu, maka kalian perlu merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi ya. Jadi untuk apa? Agar bisa dievaluasi. Nah, sekarang kalau kalian ketemu pasien ini, berarti kalian akan merujukkan ya, kemudian memberikan terapi awal. Saya ingin bertanya satu aja, nanti silakan nanti dari adik-adik kalau misalkan ada yang bertanya terkait perkuliahan tadi juga, perkuliahan ini boleh silakan ya. Proton pump inhibitor apa yang bisa kita berikan pada pasien dengan GERD tadi? Apa? Silakan tunjuk tangan. Coba Dek. Namanya siapa Dek? Karisa. Mbak Dek Karisa ya. Apa Dek Karisa? Silakan. Ah, ini luar biasa, tepat sekali ya. Omeprazol
20 miligram. Di puskesmas ada. Jadi kalian bisa berikan pasiennya omeprazol 20 miligram. 1 apa 2 kali, Dek? 2 kali. Ya, benar sekali. Diberikan omeprazol 2 kali 20 miligram. Itu kalian bisa evaluasi selama 2 minggu. Kita sebut itu sebagai PPI double dose PPI test. Ya, artinya pada pasien GERD kalau kalian tidak temukan tanda bahaya, kalian bisa berikan PPI test. Ya, 2 kali 20 mg, contohnya omeprazol. Ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Harus ada yang tanya nih. Iya, silakan, Dek. Oh ya, namanya siapa, Dek? Tiara ya. Ya, Dek Tiara tadi menanyakan bagaimana pengobatan? Ya, pengobatan GERD pada pasien kehamilan tadi ada ya. Jadi tidak semua PPI itu aman pada kondisi hamil. Memang perkembangan kan terus terjadi ya. Awalnya misalkan PPI ini nggak boleh, PPI ini nggak boleh karena nggak ada datanya. Tapi untuk saat ini kita bisa berikan. Kalau kalian merasa ini ingin cari safety-nya, kalian bisa berikan H2 blocker. Yang aman itu memang H2 blocker. Jadi itu safe banget buat ibu hamil, ranitidin, famotidin, simetidin. Tapi sebenarnya kalian bisa gunakan beberapa obat-obatan. Contoh seperti misalnya esomeprazol. Jadi kelompok PPI itu yang aman pada ibu hamil ada 2. Esomeprazol dan lansoprazol. Itu bisa kalian gunakan secara umum aman. Tapi kalau omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, kalian sedikit berhati-hati sebenarnya. Kan kalau obat pada ibu hamil nanti akan diklasifikasikan ya, dia masuk kategori pregnancy kategorinya A, pregnancy kategorinya B, by FDA ataupun BPOM kita. Ini aman apa enggak buat ibu hamil gitu. Masih bisa diberikan, tapi jangan berikan omeprazol. Kalau ada pilihan di tempat adik-adik semua saat bekerja, berikan esomeprazol atau lansoprazol. Itu yang aman pada ibu hamil. Ya, mungkin saya simpulkan dulu ya, Dek ya. Artinya konsep kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini ya, kita bisa memberikan kesimpulan atau kita bisa merekap ini. Yang pertama mengenai apa tadi? GERD ya. Jadi epidemiologi dari GERD, definisi dari GERD, bagaimana kita mendiagnosis GERD tadi dan tata laksana awal yang kita berikan ya untuk pasien-pasien GERD. Tapi ingat, karena kalian ini sebagai dokter, hal pertama dalam proses pembelajaran adalah kalian memahami capaian pembelajarannya. Jadi kalian ini dalam perkuliahan ini ya dapat CPL-nya apa atau standar kompetensi SKDI kalian berapa, sehingga ya udah sebatas yang kalian harus dapatkan. Mau lebih bagus. Artinya kalau kalian mempelajari lebih dalam itu bagus. Saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan di pagi hari ini. Ya, saya harap semoga ini bisa memberikan manfaat banyak buat adik-adik semua ya, dan ini juga bisa bermanfaat untuk saya pribadi ya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tindak tanduk saya yang kurang berkenan. Segala hal yang benar itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan ini dari saya sebagai manusia pribadi ya. Karena tadi kita mulai dengan berdoa ya, Dek ya, maka untuk sesi ini ya juga kita tutup dengan berdoa. Semoga ini bisa bernilai ibadah dan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Semoga sukses, semoga lancar di periode-periode berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim penilai yang telah menilai video dan mengamati video dengan cermat. Harapan saya semoga proses sertifikasi dosen gelombang 1 periode tahun 2025 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat salah dan keliruan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.